Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Akbar Rizky Effendi dengan NIM 23115511. Saya dari kelas 23 IF03 program studi S1 Informatika. Di video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Yang saya hormati Bapak Narwanto Nur Cahyo selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai esensi kepemimpinan, mulai dari alasan pentingnya materi kepemimpinan, sosok teladan, hingga penerapan teori-teorinya dalam bidang akademik maupun profesional. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan masa depan. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari kepemimpinan? Pertama, sebagai jembatan transisi. Kita tahu bahwa di dunia kuliah itu lebih condong kepada akademik dan teori. Nah, kepemimpinanlah yang menghubungkan teori tersebut dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Tanpa kepemimpinan, kita mungkin pintar secara teori, secara teknik, secara akademis, namun akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, di dunia kerja, kita tidak hanya menghadapi masalah teknis, tapi juga tekanan mental. Kepemimpinan melatih kita untuk mengambil keputusan yang tepat, bahkan saat berada di bawah tekanan tinggi. Ini yang membedakan seorang pemimpin dengan pelaksana biasa. Ketiga, pembentukan karakter. Nah, ini adalah poin yang paling fundamental dan dasar. Kepemimpinan membangun integritas dan rasa tanggung jawab. Keahlian teknis tanpa karakter yang baik itu bisa merugikan kita. Maka integritas adalah pondasi utama pengembangan diri kita untuk menghadapi dunia kerja nanti. Lanjut, tokoh inspiratif. Nah, di sini tokoh inspiratif yang saya kutip adalah Profesor B.J. Habibie. Nah, beliau ini dikenal dengan julukan The Mr. Crack, yaitu sosok yang visioner. Ada dua nilai utama yang bisa kita ambil dari beliau. Yang pertama itu visi intelektual. Beliau ini bercita-cita membangun harga diri bangsa lewat penguasaan teknologi tinggi. Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus punya wawasan luas dan kemampuan yang mumpuni. Kedua, nasionalisme tinggi. Nah, pengabdian beliau kepada negara kita membuktikan bahwa orang Indonesia ini mampu bersaing di dunia internasional. Ini mengajarkan kita bahwa tujuan akhir kepemimpinan adalah memberi manfaat bagi orang sekitar dan bangsa. Selanjutnya, the spotlight effect. Nah, ini adalah sisi atau konsep yang dimana pemimpin itu adalah role model utama. Jadi setiap tindakannya diamati dan ditiru. Nah, menurut teori Albert Bandura, pemimpin adalah panutan utama. Nah, setiap tindakan pemimpin pasti diperhatikan dan ditiru oleh anggotanya. Sesuai prinsipnya, pemimpin selalu terlihat tidak ada tempat bersembunyi. Menurut pendapat saya ya, konsep ini sangat relevan di zaman sekarang bagi kita. Seringkali dalam kerja kelompok itu kita mengeluh teman kita itu tidak aktif, namun teori ini mengingatkan kita untuk berkaca ke diri sendiri. Apakah kita sudah disiplin? Jika kita ingin tim yang baik, tim yang disiplin, kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Contoh tindakan nyatanya jauh lebih kuat pengaruhnya daripada sekedar perintah saja. Selanjutnya, 4 teori kepemimpinan utama. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 teori kepemimpinan yang paling utama. Yang pertama, trait teori atau teori sifat. Nah, teori ini percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, fokusnya pada bakat alami dan bawaan seseorang. Meskipun sekarang kepemimpinan bisa dipelajari, teori ini mengingat bahwa karakter dasar seseorang itu juga tetap berpengaruh. Selanjutnya, servant leadership. Nah, prinsip ini adalah melayani terlebih dahulu. Pemimpin tipe ini itu tidak mengutamakan egonya sendiri, melainkan mendahulukan kepentingan tim. Mendahulukan kebutuhan tim juga agar mereka bisa bekerja dengan maksimal. Yang ketiga, transformational leadership. Nah, gaya kepemimpinan ini fokus pada visi yang menginspirasi.
Pemimpin tipe ini mampu memberikan semangat kepada tim untuk melakukan perubahan besar melalui tujuan-tujuan yang jelas dan kuat. Yang keempat, situational leadership. Nah, teori ini menekankan pada gaya adaptif. Ya, intinya tidak ada satu cara memimpin yang cocok untuk semua kondisi. Ya, jadi cara memimpinnya itu berbeda-beda tiap kondisi. Pemimpin harus bisa menyesuaikan caranya memimpin berdasarkan situasi dan kesiapan timnya. Ya, dan yang terakhir 3 peran mahasiswa. Nah, di sini ada 3 peran mahasiswa yang penting dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu sebagai leader atau pemimpin. Nah, yaitu saat kita berani mengambil inisiatif dan tanggung jawab atas kelompok, ya. Yang kedua itu sebagai follower atau pengikut. Nah, kita sebagai follower itu berarti menjadi mitra aktif yang mendukung visi bersama. Pengikut yang kritis dan mau bekerja sama adalah kunci sukses sebuah tim. Dan yang ketiga yaitu influencer atau orang yang menginfluence atau pemberi pengaruh. Nah, yaitu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan atau timnya. Nah, saya akhiri presentasi ini dengan sebuah kutipan. Leadership is not a position or a title. It is action and example. Yang berarti kepemimpinan bukanlah sekedar jabatan atau gelar, melainkan tindakan nyata dan keteladanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.